Baiknya langsung kita mulai saja untuk diskusi kita pada siang hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang akan bergabung nantinya, dan telah banyak yang telah bergabung di room Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, patut kiranya kita berdoa Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat untuk mengikuti acara diskusi publik virtual. Karena masa pandemi kita dipertemukan melalui virtual, melalui room Zoom. Semoga kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, kami dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan rutin mengadakan diskusi publik virtual maupun diskusi interaktif virtual. Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan ini merupakan lembaga yang memfokuskan pada kegiatan studi dan juga advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan. Hal ini didasari karena pentingnya energi dan pertambangan bagi kehidupan manusia. Namun banyak terjadi, dan rekan-rekan peserta diskusi yang saya hormati, pada siang hari ini Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan mengadakan diskusi publik dengan tema optimalisasi pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan penguatan daerah, konsepsi proporsionalitas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Diskusi kita sore hari ini sangat menarik teman-teman karena dengan diskusi ini kita akan mengupas tuntas permasalahan pengembangan energi baru dan terbarukan dan juga konservasi energi. Juga bagaimana urgensi kepentingan pengembangan EBT dan juga konservasi energi, mengapa perlu ditingkatkan serta perlunya daerah, sehingga perlu ikut daerah serta dalam hal ini adalah pemerintahan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pemateri kita yang pertama saat ini adalah rekan-rekan sekalian, Bapak Dr. Insinyur Surya Dharma MBA, Direktur Operasi Pertamina. Sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Hasera Saguesa dan juga sebagai Board of Director Internasional. Kepada Bapak Dr. Insinyur Surya Dharma MBA, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ya, kayak jelas nggak suaranya? Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Jelas ya, oke. Alhamdulillah. Kok ada ini ya? Ada suaranya, ada feedback gitu di tempat saya. Mungkin agak berdekatan dengan handphone ini Pak. Apa ya? Biasanya agak ini. Ada yang di ini nggak? Nggak ada. Tapi ya bagus Pak suaranya. Tapi di saya ada feedbacknya. Mungkin agak di ini Pak, apa namanya? Tes. Elektronik lain sebelah. Nggak ada, ini cuma satu alat aja yang hidup ya. Oh, baik Pak. Tapi di room Zoom aman Pak? Aman ya? Bagus Pak, bagus. Cuma saya jadi nggak bisa fokus karena ada suara yang tambahan-tambahan itu. Baik kalau begitu. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih khususnya Akmal ya yang sudah komunikasi untuk bisa hadir hari ini. Memang tadinya diminta jam 1, saya kebetulan sudah ada janji memang jam 3 ya untuk meeting di tempat lain. Tapi mudah-mudahan nanti bisa tercover. Tadi pagi juga saya ada rapat dengan World Bank makanya kemarin itu coba rearrange gitu ya. Tapi ya
nggak apa-apa. Sekarang semua sudah teratasi. Ini pusat studi energi ini luar biasa. Ya. Pusat studi hukum dan energi pertambangan, ya. Universitas Brawijaya. Yang diminta topiknya ke saya adalah ini coba saya share ya. Kelihatan nggak? Sudah belum? Jelas, Pak. Sudah ya? Tapi belum penuh ya? Oke. Optimalisasi pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Nah, dengan penguatan daerah. Saya paham ini kenapa penguatan daerah menjadi salah satu unsur yang penting dalam pengembangan energi terbarukan. Walaupun sekarang banyak aspek setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, sebagian besar saya kira kewenangan yang selama ini ada otonomi dan sebagainya sekarang sudah dipindahkan kembali ke pusat. Jadi seperti desentralisasi kelihatannya mungkin dihilangkan dan kembali kepada pola sentralisasi. Tetapi bagi sektor kelistrikan sebetulnya nggak bermasalah karena kelistrikan diatur itu juga tersentralistik, berbeda dengan pertambangan barangkali. Kalau pertambangan itu tidak diatur secara sentralistik. Karena itu kami memang bisa memahami substansi kalau kewenangan itu ada di pusat, ada di daerah itu memperpanjang. Kami baru saja tadi diskusi juga dengan World Bank, banyak sekali sebetulnya walaupun sekarang ada perizinan namanya itu online system ya, tetapi itu yang terlihat di depan, di belakangnya tetap saja sama gitu prosesnya. Jadi perizinan itu masih tetap banyak yang menyebabkan itu kepastian bisnisnya agak sulit untuk dipenuhi. Karena itu kami sebetulnya mengusulkan ada beberapa kewenangan yang terkait dengan proses permit ya, perizinan itu disimplifikasi sehingga ada kepastian. Nah, oleh karena itu ketika hari ini kita bicara optimalisasi pengembangan energi baru terbarukan, nanti saya akan melihat beberapa aspek yang terkait dengan itu. Yang pertama kita coba lihat dulu kondisi energi Indonesia sekarang ini. Ya, memang agak sedikit prihatin kalau 19 ini tanpa melihat ada pengaruh dari aspek COVID-19 ya pada tahun 2020, karena ini ada interrupt yang biasanya terjadi juga tidak terlalu lama, dan ketika dia akan kembali normal yang disebut new normal, barangkali itu akan kembali ke grafik mungkin hanya ada sedikit pergi, itu disuplai dari fosil. Nah, ketika kita berbicara suplai dari energi fosil, maka ada beberapa aspek yang mengancam gitu. Yang pertama adalah soal energi security itu pasti terancam, kemudian itu juga terancam. Jadi banyak faktor. Kemudian pengaruh terhadap ekonomi itu juga pasti akan terancam karena faktor energi itu biasanya saling pengaruhi antara ekonomi dan energi. Ibarat telur dan ayam gitu. Kita mau mulai dari mana? Apa mulai dari telur dulu atau ayam dulu? Energi dengan ekonomi juga begitu. Energi kalau tidak ada ekonomi dia nggak bisa juga. Dari kalau ekonomi tidak ada kepastian energi juga sama. Jadi karena itu ini sebetulnya saling ketergantungan. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara 92% energi bergantung kepada fosil, sementara fosil kita dalam negeri itu sangat terbatas, maka aspek-aspek yang saya sebutkan tadi itu terancam. Nah, di sini apalagi kalau kita lihat 65% dari kebutuhan minyak untuk dalam negeri kita itu dipenuhi dari impor. Ya. Jadi totalnya hampir 965 barrel
Sementara yang kita produksi sendiri kan sekitar 700-an ribu barel ya. Dan dari 700 ribu barel itu milik Indonesia itu 85%, mungkin 600-an ribu barel. Jadi kita bisa bayangkan ya lebih dari 2/3 itu untung kepada impor. Nah, kalau saja kemarin nggak ada COVID, barangkali kondisi tahun ini sudah jauh lebih parah barangkali kalau tidak ada COVID. Tapi sekarang tertolong dari sisi itu, walaupun ada dampak yang lain, tapi jangan kita lihat dampak yang lain. Ini pure antara energi dan ekonomi gitu ya. Kemudian yang keempat itu kita memang memiliki keterbatasan pendanaan, termasuk SDM-nya. Jadi tidak semua, walaupun mungkin ada sektor-sektor SDM-nya cukup, tapi ada sektor yang lain SDM-nya kurang. Nah, ketika itu kurang, tidak semuanya ya, apalagi kalau kita bicara pertumbuhan, nah kita tidak menyiapkan dengan baik. Akibatnya yang terjadi, ya kita lihat bagaimana kemudian diskusi yang sangat banyak, sangat panjang gitu ya, soal misalnya ketika perusahaan-perusahaan Cina membangun industri di Indonesia, kemudian dia bawa SDM dari sana, dan selain karena itu adalah merupakan komitmen, tapi juga ada faktor lain yang sebetulnya terkait dengan limited fund and human resource to support energy development. Jadi ini lebih pada aspek itu. Kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah penting itu adalah komitmen untuk mengurangi emisi, yang itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang 16 tahun 2016 ya, tentang ratifikasi Perjanjian Paris. Ini bukan main-main, ini 29% tahun 2030, tinggal 10 tahun lagi. Dari 29% itu 17% berasal dari sektor kehutanan, 11% itu berasal dari energi. Nah, kalau kita bicara 11% berasal dari energi, ya totalnya berarti 28%, hanya 1% di luar itu kehutanan dan energi. Nah, kalau kita bicara dari sisi energi, komitmen itu sumbernya itu adalah dari energi terbarukan. Nah, ketika nanti kita bicara di sini 92% bergantung kepada fosil, sementara di lain pihak di sini 11% harus melakukan penggantian ya dari fosil ke energi terbarukan. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, tentu akan ada konsekuensi. Kemudian yang berikutnya terakhir itu adalah soal rasio elektrifikasi di Indonesia. Ya, waktu itu masih 98% tahun 2019, tapi sekarang sudah 99% lebih. Walaupun angka itu diperdebatkan gitu. Kenapa diperdebatkan? Karena sesungguhnya walaupun kita katakan 99, sekian persen yang sudah terlistriki, ternyata kalau kita datang ke desa-desa masih banyak orang yang belum punya listrik. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana menghitung 99% lebih dengan masih banyaknya penduduk yang belum menikmati listrik. Nah, ini disebabkan karena ada barangkali memang lebih pada permainan formulasi saja. Ketika formulasi ini kita memang senang gitu elektrifikasi, tapi ketika kita masuk ke pelosok-pelosok itu tidak semuanya benar. Tidak usah ke desa-desa. Di Jakarta saja barangkali mungkin kalau kita datang ke tempat-tempat yang agak kumuh itu mereka juga nggak punya listrik kan. Itu masih di depan mata. Nggak usah kita ke desa-desa. Kalau desa nanti itu kan tidak terjangkau. Di Jakarta itu yang di depan mata, yang terjangkau, terlihat gitu. Tapi itu juga sama kondisinya. Nah, itu karena itu kalau kita presentasi angka ini selalu banyak pihak, terutama dari pihak internasional itu mempertanyakan bagaimana cara menghitung. Nah, isu strategis dari kita, karena kita tadi sebagian besar energinya berasal dari energi fosil, menjadi pertanyaan karena di sini satu, kemampuan produksi migas kita ya makin hari makin terbatas. Kemarin Dirjen Migas presentasi kemarin di Bima-Sena, beliau katakan dalam kondisi sekarang kalau tidak ada temuan-temuan baru, maka produksi kita akan habis dalam waktu 9,4 tahun. Artinya sebelum tahun 2030 sudah habis.
Jadi kalau itu habis, tidak ada temuan baru, berarti masih dalam dekade ini kita sudah harus mengimpor 100% migas kita. Ini kan menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Kemudian di lain pihak, pemerintah harus melihat pemanfaatan dan penjaminan ketersediaan energi dalam jangka panjang. Ini kan menjadi hal lain ya, karena kalau jangka pendek barangkali bisa dipenuhi sebentar-sebentar gitu ya, biasanya entah impor, entah apa gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang belum ada jaminan. Belum lagi nanti kita harus compete dengan negara-negara lain. Gitu. Nah, kemudian di lain pihak sebetulnya kalau dari segi regulasi dari aspek hukum, kan energi nasional dan rencana umum energi nasional yang sebetulnya sudah merupakan landasan hukum yang cukup tinggi sebetulnya kalau kita lihat. Kan itu peraturan pemerintah, RUEN itu adalah peraturan presiden, tetapi sayangnya ini belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pengelolaan energi nasional. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua sektor itu sama memandang Gen dan RUEN itu menjadi target bersama yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Akhirnya seolah-olah jadi terkesan seolah-olah Gen itu hanya menjadi target dari Kementerian Energi, sementara yang lain barangkali tidak berpikir itu. Padahal kalau kita lihat bicara sektor energi, itu bukan hanya Kementerian Energi yang bertanggung jawab. Ada Kementerian Desa, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian PU di situ ya. Karena kewenangannya berbeda-beda. Ya, kemudian ada Kementerian Perindustrian, nanti dari aspek teknologi dan sebagainya. Ada Kementerian Perekonomian, ada Kementerian Keuangan dari aspek insentif dan sebagainya. Ada Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup. Jadi banyak sebetulnya yang terkait dengan itu yang menjadi pertanyaan, apakah ada koordinasi yang baik dari berbagai pihak dalam rangka untuk memenuhi target ini? Yang kita lihat sampai sekarang, Gen itu angka-angka targetnya, tapi cara mencapai target itu belum pernah kita lihat, gitu ya. Belum pernah kita lihat. Nah, belum ada strategi percepatan investasi untuk energi terbarukan. Kalau ini kita mau upaya untuk mengatasi kelangkaan dari migas yang semakin mengkhawatirkan, tentu harus ada diversifikasi ke energi terbarukan. Tapi ini kan perlu ada strategi untuk investasi untuk energi terbarukan, karena dia membutuhkan waktu yang panjang. Nggak bisa kita langsung hari ini, tahun depan kita langsung produksi, nggak bisa. Energi terbarukan itu mata rantainya energi matahari yang bisa paling cepat itu juga sudah 2-3 tahun, itu paling cepat, gitu ya. Kemudian yang lain-lain itu butuh waktu sampai 6 tahun, 7 tahun, panas bumi bisa sampai 10 tahun. Artinya kalau kita sekarang tekad untuk membangun itu berarti baru 7-10 tahun yang akan datang baru kita nikmati. Nah, kalau ini tidak ada sebuah roadmap yang jelas, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini yang saya katakan tadi soal rasio elektrifikasi ya 2019. Nah, di lain pihak, kalau kita lihat kebutuhan energi sampai 2038 itu seperti ini. Ya. Untuk rumah tangga berapa itu yang merah gitu ya, tetap naik. Bisnis, apalagi sekarang dengan COVID-19 ini pasti rumah tangga itu banyak yang meningkat pemanfaatan. Mungkin di industri agak berkurang, transportasi barangkali sedikit berkurang gitu ya. Bisnis juga sedikit berkurang. Secara total memang pengurangannya waktu April sampai Mei yang lalu itu hampir sampai 10% berkurangnya. Tapi sekarang karena sebagian besar sudah hampir new normal, jadi mungkin sebagian besar sudah hampir pulih gitu, kondisi itu. Nah, bagaimana porsi EBT dalam bauran energi nasional? Jadi kalau kita lihat tahun 2019, ya, ini baru 9,15%. Jadi kalau tadi saya katakan 92% atau 91,sekian% gitu ya, itu dari energi fosil ini seperti ini karena capaiannya begini.
Nah, ini pun grafik ini pun banyak juga orang mempertanyakan bagaimana kok tiba-tiba dari begini 2015, 2016 tiba-tiba naik begini. Padahal kalau kita lihat penambahan dari energi terbarukan dalam 4 tahun terakhir itu nggak seperti itu. Dari mana sumbernya? Kan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya kira sebuah tantangan lah. Kalau bagi orang hukum mungkin harus melihat secara perfect gitu ya. Bagi orang hukum ini. Bagaimana ini bisa datang begini? Jangan-jangan juga dari, kan nggak mungkin dalam 2 tahun. Kalau saya katakan tadi perlu waktu sampai 5, 6, 7, sampai 10 tahun. Jadi kan nggak bisa tiba-tiba 2015 langsung di sini naik 2000 gitu ya, 2016. Kemudian ini naik lagi. Apalagi kalau kita lihat penambahan yang lain itu untuk energi fosil jauh lebih intensif. Misalnya ada program 35.000 megawatt, ada program 10.000 megawatt, ada program 10.000 megawatt. 2 kali 10.000 megawatt tambah 2 kali tambah 1 kali 35 aja itu sudah 50.000 megawatt. Bagaimana kalau hanya tambahan ini segini? Ya, tambahan sebesar ini kok bisa luar biasa. Ini memang ada pertanyaan-pertanyaan saya kira. Tetapi karena ini adalah formal dipresentasikan, saya kira ini kita ambil sebagai, kecuali ada kajian yang mengatakan ini barangkali ada aspek-aspek yang mestinya tidak seperti ini gitu ya. Harus ada kajian gitu yang mengatakan. Sekarang ini kita terima. Nah, ini peran biofuel juga begitu. Kita lihat misalnya dalam 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir memang lebih bagus, terutama di tahun 2019. Karena apa? Ada mandatori yang mulai diterapkan B30 sejak September 2019. Ini kalau Anda lihat grafik penambahan ya dari energi terbarukan ini kan nggak terlalu signifikan installnya ya. Ini 5.800. Kalau 2015 tadi ini 8.400, 8.900. Jadi ada tambahan 1.400. Tapi di grafik tadi itu naiknya timpang banget. Kalau di sini kenaikannya nggak terlalu besar ini, biasa aja grafiknya. Tapi begitu diplot di sana itu kok jadi agak sedikit timpang. Ini saya kira perlu sebuah kajian yang menetapkan apa betul itu ya angka-angka semacam itu kenaikannya. Kalau grafiknya agak sedikit mencolok gitu ya. Nah, sementara kalau dilihat dari sini renewable energy install capacity relatif datar saja pertumbuhannya dari 2008 sampai 2020. Di sini berapa? 12 tahun itu hanya sekitar 5.000 megawatt. 5.000 juga kurang gitu. Ya, sementara kalau kita bandingkan dengan batu bara yang tambahnya itu hampir 50.000. Jadi kalau di sini penambah 5.000 nggak sampai 10% gitu ya. Dari itu hampir 50.000. Ini clear ya. Di PP 79 itu adalah PP yang pro terhadap energi terbarukan sebetulnya. Kenapa saya katakan demikian? Saya lihat prioritas yang pertama di sini itu disebutkan. Walaupun ini tidak disebutkan, diprioritaskan. Ini bagi orang hukum tentu ini menjadi aspek yang menjadi penting. Ya. Hanya di sini disebutkan dimaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Tidak diprioritaskan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari aspek hukum gitu ya. Karena itu kami dari METI kemudian mengusulkan dalam rancangan undang-undang energi terbarukan itu harus eksplisit disebutkan, tidak itu akan terjadi dispute lagi kayak begini. Itu kan kalimatnya dimaksimalkan ya, bukan diprioritaskan. Kalau dimaksimalkan ya bagaimana perbandingan yang lain dan sebagainya, beda-beda lagi ya dari aspek hukum. Kemudian minimalkan pemanfaatan minyak bumi. Kalau ini clear minimalkan. Jadi walaupun ini yang kita lihat pemanfaatan minyak bumi terus aja juga naik gitu kan. Terus aja ini tidak bisa, ini yang energi terbarukan tidak signifikan kenaikan, tapi ini signifikan kenaikannya.
mengoptimalkan pemanfaatan gas dan energi baru. Baru yang keempat itu pemanfaatan batu bara sebagai pasokan energi nasional utama untuk listrik. Nuklir itu yang terakhir opsinya. Jadi kalau tidak ada yang lain, baru ini masuk. Selama masih ada yang lain, sebetulnya nuklir itu nggak bisa masuk. Ini hukum kalau saya lihat. Walaupun sekarang banyak sekali perdebatan pro dan kontra ya, terhadap itu. Nah, ini angka-angkanya saya kira mungkin sebagian besar sering melihat itu yang ditetapkan 2014 ya, bukan dari persen menjadi 31% tahun 2050. Ya. Batu bara tahun 2014 itu sudah 31% gitu. Tahun 2050 malah di sini berkurang menjadi 25%. Faktanya sekarang kan terbalik. Faktanya misalnya di sini, di tahun itu sudah 60%. Jadi kan jauh sekali berbeda gitu ya. Kalau kita bicara dari aspek hukum, ini sudah sebuah pelanggaran yang luar biasa sebetulnya kalau kita lihat bicara dari aspek hukum nih kan. Nah, tentu ini harus ada aspek-aspek lain yang mendukung kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini tidak dan sebagainya. 3% itu angkanya di sini listriknya itu sekitar 45 gigawatt di sini. Ya, tahun 2025. Sekarang dari energi terbarukan posisi tahun 2020 10. Artinya masih secara umum itu masih sekitar 12 sampai 13% dalam komposisi. Yang diharapkan itu 5 tahun yang akan datang itu menjadi 33 sampai 35%. Nah, ini berat ini dipenuhi. Ya. Dari 10 menjadi 45 masih kurang 35 gigawatt. Ya. Kayaknya sih nggak mungkin. Ya. Sama sekali kayaknya nggak mungkin untuk dipenuhi. Nah, saya kira ini perlu kita dorong supaya apa? Ada regulatory framework yang bisa mendukung capaian ini yang sekarang kan belum ada kita lihat. Hanya tadi satu maksimal ternyata nggak bisa. Nanti banyak sekali justifikasi yang ya katakanlah misalnya menghalalkan bahwa kalau itu pun tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Gitu. Nah, ini yang di atas ini listrik, yang di bawah bahan bakar. Nah, fakta kondisi energi terbarukan ini yang saya lihat potensinya cukup besar. Ya. Ini. Kalau di sini installnya masih 9,32 tapi tahun 2019. Tahun 2020 itu sudah 10 gigawatt sekarang. Jadi ada perbedaan, ada tambahan. Sementara potensinya 440, jadi besar sekali sebetulnya kalau dari sisi potensi. Kalau kita bandingkan dengan listrik yang dipasang secara nasional, listrik kita yang dari PLN secara nasional itu totalnya sekarang 72 gigawatt. Anda bisa bayangkan 72 yang dibutuhkan seluruh Indonesia dengan potensi EBT 442. Jadi artinya kalau ini bisa dioptimalkan ya, tadi kenapa Ken mengatakan begitu, nah mungkin bisa dipenuhi lah dari sisi itu gitu kan. Nah tinggal nanti kalau yang dia tidak bisa misalnya butuh apa seperti energi matahari, malam tidak ada, mungkin kita perlu siapkan dengan baterai dan sebagainya. Ini memang ada konsekuensi, tapi untuk kesinambungan itu perlu kita pikirkan untuk jangka panjang. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini yang saya katakan batu bara, Anda lihat yang hitam di sebelah kanan. Itu tahun 2019 sudah 60,5%. Tahun 2020 sekarang sudah 63%. Jadi jauh lebih besar lagi. Jadi ada peningkatan lagi. Ya. EBT di sini 12,36%. Dibandingkan dengan target tadi 35%, ya masih jauh sekali ya.
untuk tahun 2025. Nah, tantangannya apa? Kita lihat sebetulnya kalau ET ini kan dia memiliki karakteristik tersendiri. Sumber energinya memang bersih. Ini merupakan kelebihan. Dia ramah lingkungan, kelebihan. Dia bisa terbarukan, ya, renewable. Dia ini juga kelebihannya, yang mesti kelebihan ini harus dimanfaatkan. Kemudian dia bebas dari risiko kenaikan harga. Jadi kalau misalnya ada kenaikan apa-apa, dia nggak ada pengaruhnya. Karena apa? Dia sudah di cap biasanya untuk waktu 25 tahun. Jadi kalau sekarang kita deal harga misalnya 7 sen, 10 sen, ya untuk 25 tahun yang akan datang ya 10, nggak akan ada perubahan-perubahan. Mau naik, mau ekonomi apa gitu ya, tetap aja begitu. Nah, sehingga ada kepastian sebetulnya. Ini merupakan nilai kelebihan, ya. Hanya saja dia memang tidak bisa diekspor. Jadi lokasinya ada di desa-desa spesifik, gitu ya. Nikmati nggak bisa. Jadi butuh waktu yang saya katakan tadi. Mungkin butuh waktu kalau energi matahari butuh waktu 2-3 tahun. Itu ada yang 7 tahun, ada 8 tahun, ada yang 10 tahun. Apalagi kalau prosesnya berbelit-belit. Makin berbelit-belit itu tentu makin panjang. Yang kita lihat misalnya, ya, PLTMH, mini hidro, mikro hidro yang sudah deal dari tahun 2000 belum selesai gitu. Belum lagi negosiasi harga dengan pembeli yang di sini dalam konteks ini adalah single buyer, PLN, itu juga butuh waktu. Belum tentu bisa deal dalam waktu misalnya 2 tahun, 3 tahun. Ada yang bahkan sampai 5 tahun. Saya pernah melihat misalnya geothermal di Lahendong itu ya. Ini hampir tahun 2000. Jadi berapa tahun? 16-17 tahun gitu ya. Oh enggak deal begini. Ya akhirnya kan orang juga kalau bukan BUMN yang sama-sama BUMN mungkin dia udah keluar gitu, udah nggak kuat lagi. Nah, sementara keuntungan yang lain itu tidak memerlukan lahan yang kuat, dibuka, jadi ada open pit dan sebagainya. Memang terpengaruh. Tidak tergantung cuaca. Walaupun di sini yang menjadi persoalan adalah risikonya tentu kita harus investasi di awal. Nggak bisa ini investasi besok ini mati. Jadi kalau misalnya selama 10 tahun butuh waktu, berarti selama 10 tahun itu uang keluar aja terus semuanya. Baru nanti ada cash in-nya itu setelah commissioning. Commissioning kapan? Kalau commissioning 10 tahun baru deal ya 10 tahun. Kalau 15 tahun ya baru 15 tahun. Artinya semuanya kan ini uang keluar semua. Nah ini yang menimbulkan ketidakpastian. Saya kira risiko ini yang selama ini tidak diperhitungkan oleh berbagai pihak, gitu ya. Nah ini adalah komitmen kita terhadap Paris Agreement tahun 2015. Saya kira ini sudah ada, tadi saya sudah jelaskan ya. Nah ini ada dua aspek lagi dari aspek ketenaga listrikan, karena energi terbarukan itu bisa dimanfaatkan satu untuk bahan bakar, misalnya biofuel itu untuk Pertamina. Itu juga ada aturan-aturan di sektor hilirnya. Kemudian untuk ketenaga listrikan ini harus menggunakan Undang-Undang 30 2009 tentang tenaga listrikan. Nah, ini kesalahan yang lain karena misalnya selama ini yang kita lihat ketika listrik dihasilkan dari energi terbarukan tidak ada kewajiban bagi PLN untuk membeli. Karena tidak ada kewajiban, ya kalau dia mau beli syukur, kalau nggak beli juga nggak ada sanksi apa-apa. Ini kan menjadi ironis gitu. Di satu sisi kita ingin mendorong supaya ini berkembang, ya, tapi di sisi lain tidak ada mandatori. Nah kalau teori, gimana ya? Orang nggak ada kepastian dari sisi hukum. Jadi tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian dari sisi bisnis, kapan uang saya bisa kembali dan sebagainya. Karena itu banyak sekali orang ketika mau investasi, ntar dulu ini ada kepastian apa enggak. Atau
kita mau cari dana dari perbankan, perbankan bilang ini ada kepastian nggak? Siapa yang mau beli? Akhirnya itu yang saya kira faktor-faktor yang akan menjadi tantangan lah. Kalau dari aspek hukum kami mengatakan mestinya ini ada regulatory framework yang kuat gitu ya, yang kuat. Kalau memang itu kita punya niat terhadap target ingin kita penuhi. Nah, oleh karena itu ini 6 aspek ini menjadi salah satu concern kita karena ini menjadi tantangan. Satu dari aspek hukum ya, kita sebut dengan regulatory hurdles. Jadi hambatan-hambatan ya dari aspek hukum. Ini sebetulnya ini kan semuanya dalam government control. Jadi mestinya pemerintah itu bisa lebih firm gitu kalau memang itu diperlukan ya tinggal pemerintah. Kalau CAN itu dikeluarkan oleh peraturan pemerintah, maka amanat untuk mencapainya itu juga harus dikeluarkan. Bagaimana cara memenuhi pencapaian itu? Dari sisi bisnis aspek, ya, karena energi terbarukan selama ini perlakuannya sangat tidak fair. Misalnya bagaimana harga energi terbarukan disebutkan hanya boleh maksimum 85% dari biaya pokok produksi PLN. Kan sangat tidak fair gitu. Energi yang lain boleh 100%, ini hanya maksimum 85%. Artinya kalau itu deal, berarti energi terbarukan yang mensubsidi energi fosil. Di mana-mana di dunia itu adalah deal yang mensubsidi energi terbarukan. Ini kan terbalik di kita. Jadi ini menjadi tantangan besar ya dari bisnis aspek. Legal issues juga ini soal legal certainties. Karena seringkali berubah-ubah dari peraturan-peraturan yang ada, ini kan menimbulkan ketidakpastian dari aspek hukum. Nah, karena itu kami mengusulkan sebetulnya dari aspek ini, mungkin energi terbarukan itu perlu diatur di dalam undang-undang tersendiri. Tidak bisa undang-undang yang satu ada di sana, satu ada di kelistrikan, satu ada di mana lagi itu. Jadi perlu ada firm sendiri sehingga target capaiannya itu akan bisa dipenuhi. Ya. Kemudian dari aspek teknologi ya, memang kita sebagian besar untuk kepentingan pengembangan energi itu ya kita impor selama ini. Hampir kecil sekali itu transfer of teknologi ini, apalagi local content itu sangat kecil gitu. Human resource ini juga SDM-nya saya kira kalau ingin kita lompat dengan cepat ya sampai 23% tahun 2025, berarti ada 5 tahun lagi. Ini kan perlu SDM yang cukup banyak. Dan bagi kita sebetulnya dalam kondisi COVID ini, kalau ini bisa dilakukan, ini kesempatan economic recovery yang sangat bagus. Kenapa? Karena dia lokasinya ada di desa-desa, di pelosok-pelosok, sehingga merata gitu ya. Tidak hanya berada pada satu tempat. Jadi perekonomian itu akan tercover, akan pulih lebih cepat dengan kesempatan berbagai kesempatan kerja kepada masyarakat kita yang lebih besar. Nah ini kalau ini didorong sebetulnya jauh lebih baik daripada misalnya melakukan ada bantuan-bantuan tunai apa segala macam, barangkali lebih bagus itu diberikan dalam bentuk yang produktif. Jadi dana itu kita gunakan, tapi kemudian mereka bekerja itu menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi bukan hanya sekarang yang diberikan itu adalah umpannya, tapi juga ada pancingnya gitu. Bukan hanya ikan yang diberikan, tapi ada pancingnya. Gitu. Kemudian issues on institutional. Jadi sebetulnya di kita memang kami melihat yang menjadi persoalan itu salah satu karena tidak ada lembaga yang clear ya, yang punya kewenangan untuk mengatakan energi terbarukan itu harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Tidak ada. Dalam tataran implementasi, akhirnya seringkali kita lihat misalnya kalau ada regulasi yang keluar dari Kementerian SDM misalnya, belum tentu itu dieksekusi oleh PLN.
ada regulasi yang keluar nanti, bahkan sering juga PLN juga mengeluarkan regulasi, dan itu yang bertanggung jawab, dan itu jelas disebutkan dalam undang-undang sehingga levelnya sama. Jadi tidak akan mungkin berbeda. Kalau selama ini karena diatur oleh peraturan menteri, ya ini nggak mungkin dikalahkan dengan undang-undang, mengalahkan undang-undang. Sektor lain yang diatur lebih tinggi. Nah, arah kebijakannya seperti apa? Arah kebijakan yang kita lihat memang ke depan, ya, dari sisi kelistrikan. Ini saya melihat di dunia, ya, memang kecenderungannya selama beberapa tahun terakhir itu, dari 2015 misalnya, ya, PLTU di Cina itu turun drastis. Mereka menurunkan. Ya, kalau dulu kan Cina itu sangat kotor. Dari bagian besar yang lain sudah dipakai dengan energi terbarukan. Energi matahari di Cina dalam 5 tahun 2015 sampai 2020, dia tambahan kapasitas itu hampir 120 gigawatt dari energi matahari. Kita bayangkan kalau di Indonesia, jangankan 1 gigawatt gitu, ya, ratusan saja tertatih-tatih luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Mereka 115, 120 mereka masuk dalam 5 tahun gitu. India juga begitu. India ini dia pakai ini. Untuk energi matahari dia 75 gigawatt dia pakai dalam 5 tahun itu. Saya Januari yang lalu itu ke India, kemudian kita diskusi bagaimana supaya mereka bisa masuk juga teknologinya ke sini kan. Nah, tapi sayang kemudian ada COVID, akhirnya semua terbatasi. Tapi sebetulnya bagi kita ini kesempatan untuk bangkit, industri dalam negeri bangkit gitu, karena kita nggak bisa dari internasional barangkali ada pembatasan, ini mestinya kesempatan gitu. Ya. Nah, banyak sekali sebetulnya kalau kita lihat beberapa negara itu, ya, mulai ada hambatan dari sisi politik dan ekonomi. Kalau ingin mengembangkan energi-energi yang tidak bersih, ya. Karena itulah beberapa negara itu sudah siap untuk melakukan phase out. Phase out itu artinya untuk menghentikan, ya, pembangkit-pembangkit batu bara. Kita lihat misalnya negara-negara Eropa ketika bulan Maret yang lalu pada saat awalnya COVID, itu yang dihentikan itu PLTU. Ya. Sebagian besar PLTU dihentikan. Bahkan kalau sebelum itu dihentikan kemarin itu sudah dibuat rencana mereka. 31 negara sudah buat rencana untuk mengurangi pelan-pelan gitu, ya. Termasuk Cina, Korea Selatan, Jepang, memang masih membuka peluang untuk proyek-proyek yang sedang jalan. Bukan proyek-proyek yang baru. Kalau proyek-proyek baru kemarin sudah keluar dari perbankan Cina, Korea, dan Jepang bahwa mereka akan menghentikan. Nah, ini kan menjadi tantangan lain, ya, bagi kita. Nah, bank-bank Anda lihat di sini, Mizuho Bank, Sumitomo, Mitsubishi, ya, Mitsubishi Financial Group ini, mereka tidak memberikan pendanaan lagi. Exim Bank Selatan juga menunda keputusan mendukung proyek-proyek fosil di luar Korea Selatan. Ya. Kecuali proyek yang sedang berjalan nggak bisa dihentikan, itu kepastian hukum kan. Tapi begitu untuk proyek baru nggak mungkin. Ya. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap kelistrikan? Kalau kita lihat ini, saya jadi makin optimis karena kalau kita lihat beberapa negara yang kemarin pada saat awal-awal COVID itu memang turun, ya, kebutuhan listrik. Italia minus 27, Spanyol minus 21, Belgia minus 17, Prancis minus 16 gitu. Austria minus 16, ya. UK minus 14, Jerman minus 8. Nah, ini kan tergantung kepada perkembangan ekonomi masing-masing negara. Nah, karena itu yang mereka matikan apa? Pembangkit yang dimatikan adalah PLTU, terutama yang sudah tua. Kemudian yang kapasitas besar, dan juga kemudian dilakukan transisi ke energi terbarukan. Energi terbarukan tetap eksis, tidak dimatikan, dan ketika ekonomi pulih kemudian
energi terbarukan mulai naik. Dan ini adalah tren dunia. Ya. Kalau kita kemarin itu turun antara 2-10%, terutama Jawa memang 10% karena industri yang besar ya. Sekarang mungkin sudah agak sedikit pulih kondisinya. Ini kita lihat grafik di sini, pengaruh COVID itu, ya. Ini semuanya negatif kalau kita lihat di sini. Ya, yang coklat, yang gas ini ya, kemudian yang biru ini total, tapi yang hijau energi terbarukan itu tetap positif, dia di atas. Ini perkembangan dunia. Nah, yang diharapkan seperti apa? Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Yang diharapkan untuk energi terbarukan sebetulnya yang pertama itu stabilitas keamanan. Bagi kita sebetulnya stabilitas keamanan saya kira cukup bagus gitu ya. Tidak ada orang meragukan, walaupun misalnya ada ya riak-riak kecil itu biasalah. Tetapi dari sisi ini dianggap cukup baik. Pertumbuhan ekonomi dan energi demand. Pertumbuhan ekonomi sebetulnya kita menjadi negara yang diperkirakan akan menjadi negara nomor 5 kan, tahun 2045. Nah, artinya apa? Pertumbuhan kita pasti akan jauh lebih bagus daripada negara-negara lain. Kalau ini tentu harus dikit. Kalau itu tidak dijaga dengan baik, nah itu bisa-bisa kita kemudian stuck pada posisi di bawah gitu. Nah ini yang saya kira prediksi-prediksi ini dengan beberapa asumsi yang harus didorong. Kalau ini tidak didorong, ya kita khawatir akan tertinggal negara lain. Misalnya kita lihat bagaimana Vietnam yang sebetulnya tidak diperkirakan, sekarang dia dalam 2-3 tahun terakhir itu dia bisa tambah pembangkit listrik dari tenaga matahari itu 5 gigawatt. Jauh lebih besar daripada kita yang kita sudah lama sekali ya kita canangkan tapi masih di bawah 200 megawatt. Mereka 5.000 megawatt dalam 5 tahun. Ini kan luar biasa. Jadi pasti orang akan melirik gitu. Stabilitas politik mungkin nggak ada persoalan. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah daya tarik bisnis. Daya tarik bisnis ini tidak menjadi prioritas di kita. Kita lihat bukan hanya untuk sektor energi terbarukan. Kita lihat beberapa misalnya industri yang direlokasi dari Indonesia ke Thailand, ke Vietnam gitu kan, ke Kamboja. Itu kan menandakan bahwa daya tarik bisnis itu kurang. Walaupun kemudian sekarang ketika COVID-19 kemarin dari Cina mau dibangun di mana di Jepara apa di daerah situ Jawa Tengah ya. Nah, itu ada persoalan yang berbeda karena ada kasus yang di Cina yang berbeda karena kompetisi antara Amerika dan Cina gitu ya. Nah, kebijakan harga energi yang keempat. Nah, ini yang sampai sekarang ini belum selesai. Demikian juga skema usaha. Nah, arah kebijakan dan penguatan daerah. Nah, itu yang diharapkan kemarin. Ya, bagaimana kebijakan dan penguatan daerah? Kebijakan untuk membangun yang pertama adalah level of playing field untuk ET. Jadi harus ada perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Kalau sekarang kan diskriminasi yang kita lihat. Kalau untuk energi fosil boleh disubsidi, tapi energi ET malah harus lebih rendah dari energi fosil kan? Ironis banget gitu. Ironis banget. Di mana kesamaan perlakuan itu kan sesuatu yang sama sekali tidak benar. Kemudian merevisi peraturan yang perundang-undangan untuk mendukung pengembangan ET. Nah, ini ada yang sekarang sedang dibahas, rancangan peraturan presiden ya. Kemudian ada undang-undang ET. Saya kira ini adalah dua aspek yang memang perlu kita dukung untuk memberikan kepastian. Dan nanti di dalamnya ada beberapa aspek sebetulnya tentang peran-peran daerah. Saya kira itu dari pusat studi hukum ya, energi pertambangan mungkin bisa membaca kembali ini rancangan undang-undang ET itu. Ya, beberapa peran daerah itu ada di situ sudah tercantum gitu. Kemudian roadmap pengembangan energi baru terbarukan dengan berbagai terobosan. Ini saya kira ini belum dibuat gitu. Dan sekarang dengan berbagai upaya sudah mulai dicetuskan, mungkin nanti akan keluar dalam bentuk regulasi-regulasi tertentu. Ini apa? Rebate dan rebate.
REBET itu adalah Renewable Energy Based Economy Development. Jadi mengembangkan pusat-pusat kawasan ekonomi itu berada di pusat-pusat yang berada sumber energi terbarukannya. Jadi jangan seperti sekarang kita bangun kawasan industri di mana? Bangun di Karawang. Sumbernya apa? Nggak ada juga. Jadi akhirnya energinya kita impor ke situ, kita bawanya menjadi cost lebih tinggi. Kenapa tidak di tempat-tempat yang energi terbarukan sudah ada, misalnya kalau dulu kan di Asahan itu dibangun industri aluminium karena ada PLTA. Kenapa juga enggak begitu? Kita bangun aja di kawasan yang itu ada. Beberapa negara sudah melakukan hal semacam itu. Cuma kita saja yang belum. Misalnya seperti Papua gitu ya. Papua itu ada industri untuk sangat besar, itu ada Freeport dan macam-macam di situ. Ngapain kita bawa batu bara ke sana untuk membangun listrik untuk kepentingan industri? Kenapa enggak? Di kawasan yang ada Papua itu adalah PLTA paling besar itu di sana itu ya. Kalau ini kan perlu sebuah kajian yang bisa mendukung, jadi saling mendukung, dan nanti tentu itu ada industri hilir bukan hanya sembuh gitu ya, nggak perlu harus ke Jawa atau di Sumatera dan sebagainya. Jadi masing-masing itu ada pusat-pusat pertumbuhan. Ini kita sebut dengan REBET atau REBIT. Industrinya dibangun di kawasan itu. Ya. Kita misalnya punya energi laut ya, energi laut. Antara Ambon dengan Kepulauan Aru, itu arus air laut itu sangat bagus dan bisa dimanfaatkan untuk industri. Tapi kalau sekarang kita bangun, nggak ada yang pakai karena energi lebih besar dibandingkan dengan keperluannya. Ya, demand-nya sangat, karena itu demand-nya harus kita buat. Demand-nya dibuat apa? Di sana itu ada industri perikanan kan sangat bagus di situ. Kenapa nggak kita bangun industri perikanannya? Ya kan, kalau kita bangun industri perikanan, sumber energi bisa langsung dari energi air laut itu, ditambah nanti dengan energi matahari, jadi semua kita kombinasikan saja gitu ya. Nah, energi angin juga bisa, jadi semua bisa saling mendukung. Kemudian kita kerubutin rame-rame, kita bangun, dan itu menjadi berkembang gitu. Nah, sekarang nggak ada yang memikirkan hal itu. Ini kita usulkan. Fasilitasi pendanaan murah memang tidak gampang ini karena perlu jaminan-jaminan gitu ya, perlu ada insentif juga. Saya kira ini sebuah upaya yang kita yang melakukan, tapi ini yang bisa lakukan itu adalah negara dan pemerintah. Dengan ada beberapa jaminan diberikan pemerintah, itu pasti akan memberikan kepastian dalam pendanaan. Beberapa kali misalnya saya diskusi dengan Pak Menteri gitu, bilang, Pak, kan ada sekarang dananya kan murah-murah, ada 2%. Ya kalau dilakukan oleh pemerintah itu bisa 2%, tapi begitu nanti masuk ke swasta bisa 9-10% karena tambah ini, tambah itu, tambah itu, tambah itu, akhirnya malah bisa 9-10%. Nah, ini upaya yang memang harus diberikan jaminan oleh pemerintah, karena kalau itu tidak diberikan agak sulit gitu ya, bisa terrealisasi. Kemudian kemampuan SDM ditingkatkan. Kemudian yang terakhir itu adalah deregulasi proses perizinan. Jadi jangan sampai kan sekarang ini panjang masih. Ya. Saya 5 atau 6 tahun yang lalu itu perizinan untuk sektor energi itu bisa sampai 159. Pasti orang nggak akan percaya. Masa sih 159? Itu data itu saya dapat dari BKPM. Karena semua perizinan itu dicatat gitu. Ya. Mungkin untuk mendapatkan satu perizinan perlu 5 meja. Kalau 5 meja itu sama dengan 5 perizinan gitu kan. Kalau kita datang ke luar negeri, walaupun 5 meja, satu perizinan ya tetap aja 1 meja. Karena semuanya itu sudah diselesaikan di situ. Dan waktunya clear. Persis kayak kita buat misalnya SIM yang sekarang ya, SIM keliling, saya kira kan lihat.
Dulu kalau kita buat SIM itu nggak ada kepastian, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari gitu. Karena mejanya banyak-banyak, itu dari meja A ke meja B ke meja C, kita juga nggak tahu habis ini harus lakukan apa lagi. Ya ikuti aja flow-nya. Nanti begitu sore dibilang, Pak, belum ini Pak, belum giliran Bapak, nunggu aja besok lagi. Akhirnya kita datang lagi besok, atau datang lagi kapan lagi, itu menjadi tidak ada kepastian. Hal yang sama jadi di sini. Nah, kalau ini bisa dipersingkat, jadi ada simplifikasi perizinan ini, mungkin akan lebih gampang gitu ya. Nah, sekarang saya dengar itu masih ada sekitar puluhan, mungkin ada yang mengatakan 29 ya perizinan itu, ada yang mengatakan masih 30-an dan sebagainya. Tapi terlepas dari perdebatan jumlah itu, tapi itu masih banyak gitu. Ya, ketika orang sudah mendapatkan izin untuk melakukan sesuatu, mestinya kan jadi simple gitu ya. Tidak ada lagi. Hari ini saya misalnya, saya nih, tiba-tiba dipanggil polisi. Ya, dibilang ada pelanggaran dan sebagainya. Saya hari ini, tapi saya nggak datang. Saya tugas ke orang lain. Saya cek-ceknya apa ini ya pemeriksaan itu. Banyak sekali listnya itu. List izin ini, izin ini, izin ini. Ada barangkali yang sekarang yang disebut sekarang aja sudah ada hampir 20 gitu ya perizinan itu. Saya juga baru tahu kok ada sampai 20 begini nih. Di luar itu. Mungkin dari undang-undang manapun kemudian dia masukkan undang-undang yang lain, masukkan lagi. Mana ada kita pengusaha yang tahu semua undang-undang bahwa harus dengan begitu. Kecuali pemerintah melakukan pengawasan. Kan tugasnya pemerintah. Kalau tidak sesuai tinggal dia ingatkan, Pak, Bapak belum ada izin ini ya baru kita urus. Tapi kalau tiba-tiba polisi yang manggil karena dianggap melakukan pelanggaran hukum kan aneh. Siapa sih yang sangat perfect di seluruh Indonesia ini yang melakukan bisnis bahwa semua itu sudah dilakukan? Nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi memang aneh gitu. Saya cek, memang ini diperiksa semua. Iya Pak, semua PT-PT itu dipanggil semua Pak sama polisi. Kenapa dipanggil? Oh, kepala polisinya baru, Pak. Wah, ini jadi aneh juga gitu kalau kepala polisi baru kemarin panggil. Kemarin polisi yang lama nggak ada apa-apa gitu ya. Ini karena ada kepala polisi baru kemarin dipanggil. Tapi itulah fenomena di kita gitu. Jadi bukan mempermudah, mencari-cari ada nggak kesalahan lagi yang harus di ini. Padahal kita sudah pekerjakan orang di situ itu udah dalam bentuk untuk saya. Perusahaan kecil-kecil aja sudah ratusan orang yang di situ kita hidupi. Ratusan kepala keluarga gitu. Kalau dihitung orang kan sudah ribuan gitu kan. Jadi bisa nggak dibayangkan oleh polisi kalau itu kemudian terhambat yang akhirnya sekian ribu orang itu dia nggak dapat kesempatan. Tapi janganlah dicari-cari semacam itu. Nah ini mungkin tidak semua orang paham gitu ya. Tidak semua orang melakukan ini. Saya kira mungkin karena waktunya terbatas ya, saya akhir aja dari sini. Kalau nanti ada pertanyaan dan sebagainya, barangkali kita bisa diskusikan lebih banyak. Sekali lagi terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.